Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandi, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar dengan NIM 501113084 di Universitas Terbuka. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Video ini merupakan video diskusi 7 dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam video ini, saya akan berbagi refleksi dari hasil analisis artikel berjudul Gender Inclusiveness in Student Learning Materials, Study of Elementary School Context in Indonesia, karya Salsabila dan rekan-rekan tahun 2024. Artikel ini menarik perhatian saya karena isunya sangat dekat dengan keseharian kita di sekolah dasar, bagaimana bahan ajar dan cara kita mengajar bisa mencerminkan nilai kesetaraan gender. Kalau kita perhatikan, di banyak buku pelajaran SD, tokoh laki-laki sering digambarkan aktif, kuat, bekerja di luar rumah, sementara perempuan sering muncul dalam peran domestik seperti memasak atau mengurus anak. Nah, artikel ini berangkat dari keprihatinan terhadap bias semacam itu. Peneliti ingin melihat sejauh mana penelitian tentang inklusivitas gender berkembang dalam 10 tahun terakhir dan bagaimana gender diintegrasikan dalam bahan ajar siswa SD di Indonesia. Tujuannya sederhana tapi penting, menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dan menghargai semua siswa, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Peneliti menggunakan pendekatan bibliometrik, yaitu menganalisis tren dari 988 artikel yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga tahun 2023. Kata kuncinya yaitu gender, inclusiveness, learning materials, elementary school, dan Indonesia. Langkahnya pun sistematis, mulai dari menyusun alat dan bahan, mengadakan pertemuan tim, menyeleksi artikel yang relevan, memvisualisasikan data, sampai meninjau hasil publikasi yang ada. Dengan cara ini, peneliti bisa melihat arah perkembangan dan seberapa besar perhatian dunia pendidikan terhadap isu gender di sekolah dasar. Hasil penelitiannya cukup menggembirakan, yaitu dari tahun ke tahun, terutama sejak tahun 2019, penelitian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar meningkat pesat. Peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang inklusif ternyata punya dampak besar. Siswa lebih merasa dihargai dan diterima ketika mereka bisa melihat dirinya sendiri, baik sebagai siswa laki-laki maupun siswa perempuan, dalam contoh, cerita, dan ilustrasi di buku pelajaran. Selain itu, bahan ajar semacam ini juga membantu menghapus stereotip dan menumbuhkan empati serta rasa saling menghormati di antara siswa. Dari hasil itu, peneliti menegaskan bahwa inklusivitas gender bukan sekedar soal gambar atau kata-kata di buku. Lebih dari itu, ini tentang pesan nilai yang tersampaikan kepada siswa. Guru punya peran penting untuk memastikan pesan yang disampaikan lewat bahan ajar tidak bias gender. Misalnya, ketika buku hanya menampilkan laki-laki sebagai ilmuwan, guru bisa menambahkan contoh ilmuwan perempuan yang hebat. Atau, ketika buku menggambarkan perempuan hanya di rumah, guru bisa mengaitkan peran mereka dalam masyarakat modern. Intinya, guru adalah penghubung utama antara teks dan nilai-nilai kesetaraan yang ingin kita tanamkan. Kalau saya refleksikan ke pengalaman pribadi di UPTD SD Negeri 2 Sampean, isu ini sangat terasa. Di kelas 6 misalnya, saya menerapkan model project based learning dalam pelajaran IPAS dengan proyek membuat poster edukatif tentang adaptasi dan daur hidup makhluk hidup. Awalnya, siswa laki-laki cenderung ingin mengerjakan bagian menggambar, sedangkan siswa perempuan lebih memilih menulis. Tapi, setelah saya arahkan bahwa semua peran sama pentingnya, mereka mulai berbagi tugas tanpa melihat jenis kelamin. Ada siswa laki-laki yang akhirnya menulis narasi dengan baik, dan siswa perempuan yang berani mempresentasikan hasil kelompoknya.
Dari situ saya belajar bahwa ketika guru memberi ruang yang setara, siswa bisa berkembang tanpa batasan stereotip gender. Dari analisis artikel ini dan pengalaman di lapangan, saya semakin yakin bahwa pembelajaran yang inklusif gender adalah bagian dari pendidikan karakter. Ini tentang membangun kebiasaan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan melihat setiap anak punya potensi yang sama. Tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki, termasuk memperbarui bahan ajar dan meningkatkan kesadaran guru tentang literasi gender. Namun langkah kecil di kelas seperti memberi kesempatan setara, mengubah narasi di buku, atau sekedar mencontohkan sikap adil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Terima kasih, semoga refleksi ini menginspirasi kita semua untuk terus membangun pendidikan dasar yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.